Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi dari kelompok 5 dengan tema pendapatan nasional dalam pendekatan ekonomi Islam pada prodi Manajemen Keuangan Syariah pada mata kuliah Ekonomi Makro Islam dengan dosen pengampu Ibu Dian Rizky Pangestu, SH.ME. Adapun keanggotaan kelompok 5, yang pertama ada Mutmainnah dengan NIM terakhir 027, kemudian ada Samsul Anwar dengan NIM terakhir 034, kemudian yang terakhir ada Windah Ayudhya S dengan NIM terakhir 007. Nah, sebelum memahami lebih mendalam mengenai pendapatan nasional dalam pendekatan ekonomi Islam, ada kalanya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian pendapatan nasional menurut para ahli. Nah, yang pertama ialah menurut Alfred Marshall yang menyatakan bahwa pendapatan nasional adalah tenaga kerja dan modal yang digunakan suatu negara untuk mengolah sumber daya alam dengan tujuan menghasilkan hasil yang berwujud dan tidak berwujud. Kemudian, ahli selanjutnya bernama Sadono Sukirno yang mengatakan bahwa pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksikan barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu. Nah, teman-teman, secara sederhana, pendapatan nasional adalah jumlah akhir barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perekonomian dalam suatu periode waktu tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Nah, teman-teman, setelah mengetahui pengertian pendapatan nasional menurut para ahli, nah kita memasuki konsep pendapatan nasional. Nah, ada 6 sebenarnya konsep dari pendapatan nasional. Yang pertama, ada yang disebut sebagai PDB atau GDP, yakni jumlah total produksi dari produk yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu. Kemudian yang kedua, ya ada yang disebut sebagai PNB atau GNP, yakni merupakan jumlah total yang dihasilkan masyarakat suatu negara, baik yang tinggal di luar negeri maupun di dalam negeri, dengan rumus PDB ditambah produk WNI luar negeri dikurangi dengan produk WNA di dalam negeri. Selanjutnya, konsep yang ketiga ada yang disebut sebagai PNN atau NNP, yakni produk nasional neto, di mana produk yang dihasilkan masyarakat dalam kurun waktu tertentu namun dikurangi penyusutan modal untuk produksi dengan rumus GNP dikurang penyusutan. Kemudian konsep yang keempat ada yang disebut sebagai PNN, yakni pendapatan nasional neto, di mana pendapatan yang dihitung berdasarkan balas jasa yang diterima masyarakat sebagai pemilik berproduksi dengan rumus NNP dikurang pajak tidak langsung. Nah, teman-teman, kemudian konsep yang kelima disebut sebagai PP atau PI, pendapatan perorangan atau personal income, yakni pendapatan yang diterima oleh perseorangan sebagai balas jasa keikutsertaan mereka dalam proses produksi dengan rumus yakni NNI ditambah TP ditambah PB dikurang LT ditambah A ditambah CS. Kemudian untuk konsep terakhir ada yang disebut sebagai DI, disposable income, yakni pendapatan perorangan setelah dikurangi pajak penghasilan dengan rumus yakni PI dikurang pajak penghasilan. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke metode perhitungan pendapatan nasional. Nah, ada 3 metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama ada yang disebut sebagai pendekatan pendapatan dengan rumus pendapatan nasional sama dengan WACC ditambah interest ditambah rent ditambah profit. Kemudian yang kedua ada yang disebut sebagai pendekatan produksi dengan rumus pendapatan nasional sama dengan besaran output dikurangi dengan besaran input antara. Kemudian yang ketiga dari metode perhitungan pendapatan nasional ada yang disebut sebagai pendekatan pengeluaran dengan rumus pendapatan nasional sama dengan consumption ditambah investment ditambah government ditambah dengan ekspor dan impor. Selanjutnya kita beralih ke slide mengenai pendapatan nasional menurut Islam. Nah, perbedaan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah adanya penggunaan parameter falah. Nah, teman-teman, apa sih itu falah?
Nah, falah adalah kesejahteraan yang hakiki, kesejahteraan yang sebenar-benarnya di mana komponen-komponen rohanian masuk ke dalam pengertian falah ini. Al-falah dalam pengertian Islam mengacu kepada konsep Islam tentang manusia itu sendiri. Nah, teman-teman, ada 4 hal-hal yang dapat diukur dengan pendekatan pendapatan nasional berdasarkan ekonomi Islam. Yang pertama ialah pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua ialah pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Kemudian yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan. Dan yang keempat ialah penghitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial. Nah, itulah video presentasi dari kelompok 5 mengenai pendapatan nasional dalam pendekatan ekonomi Islam. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan pengetahuan teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching, guys.